Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kompetensi dasar yang pertama, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. 2. Menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 3. Menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. 4. Menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Indikator yang pertama, menguraikan perbedaan antara Nabi dan Rasul beserta sifat-sifatnya. 2. Menguraikan prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul-Rasul Allah. 3. Menganalisis makna Rasul sebagai utusan Allah. 4. Menguraikan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya, menyajikan hasil keterkaitan antara iman kepada Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid dan ketaatan kepada Allah. Menyajikan hasil keterkaitan antara beriman kepada Rasul Allah dengan toleransi dan kecintaan kepada Allah. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menyimak dan mengamati PPT, peserta didik dapat membedakan Nabi dan Rasul beserta sifat-sifatnya dengan tepat. Kemudian, setelah menyimak dan mengamati PPT, peserta didik dapat menguraikan prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul dengan tepat. Selanjutnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi lewat video, peserta didik dapat menganalisis makna Rasul sebagai utusan Allah dengan percaya diri. Selanjutnya, setelah proses pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menguraikan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya, setelah proses pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik dapat menyajikan hasil keterkaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid dan ketaatan kepada Allah dengan benar. Dan yang terakhir, setelah proses pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik dapat menyajikan hasil keterkaitan antara iman kepada Rasul Allah dengan toleransi dan kecintaan kepada Allah dengan tepat. Kemudian, adapun materi yang akan kita pelajari antara lain adalah dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Yang selanjutnya adalah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Itu antara lain materi yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah uraian materi. Ya, yang pertama atau A, pengertian Rasul Allah. Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. 2. Setiap Rasul merupakan seorang nabi, namun tidak setiap nabi adalah seorang Rasul, sehingga jumlah nabi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Rasul. Menurut syariat Islam, Rasul itu semuanya berjumlah 312.
sesuai dengan hadis yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad yang disebutkan oleh Muhammad yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di antara rasul yang memiliki julukan ulul azmi antara lain ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Mereka dikatakan memiliki kesabaran, ketabahan yang luar biasa atau memiliki kesabaran tingkat tertinggi di kalangan rasul. Rasul yang terbanyak diutus oleh Allah adalah kepada Bani Israel yang berawal dari Musa dan berakhir pada Isa. Dan di antara keduanya terdapat 1000 nabi. Kemudian yang selanjutnya adalah dalil tentang beriman kepada rasul-rasul Allah. Antara lain terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya, yang selanjutnya adalah sifat rasul-rasul Allah. Di sini ada 3. Yang pertama ada sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu tentang sifat rasul-rasul Allah. 1, yaitu sifat wajib. Sifat wajib atau sifat yang pasti melekat pada rasul antara lain 1 adalah sidik. Artinya rasul selalu benar. 2, amanah. Artinya rasul selalu dapat dipercaya. 3, tabligh. Artinya rasul selalu menyampaikan wahyu. Dan yang keempat adalah fatonah. Artinya rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat mustahil rasul. Sifat yang tidak mungkin melekat pada rasul. 1 adalah kidhib. Mustahil rasul itu bohong atau dusta. 2, khianah. Mustahil rasul itu berkhianat. 3, kitman. Mustahil rasul menyembunyikan kebenaran. Yang keempat adalah balaghah. Mustahil rasul itu bodoh. Ya, itu diantara sifat mustahil rasul. Kemudian yang terakhir adalah sifat jaiz rasul atau sifat yang tidak terdapat selain rasul, yaitu ada ismatur rasul, artinya orang yang maksum atau terlindung dari dosa. Yang kedua, ittizamu rasul, artinya orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang diajarkannya. Ya, itu diantara sifat jaiz rasul. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas rasul-rasul Allah. Apa sih tugas rasul-rasul Allah? Baiklah, akan saya jelaskan di antara tugas rasul Allah. Yang pertama atau 1 adalah menyampaikan risalah dari Allah atau menyampaikan wahyu.
Yang kedua, mengajak kepada tauhid, ya, atau mengesahkan Allah. Yang ketiga, memberikan kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. 5, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Ya, demikian. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih hikmah beriman kepada Rasul Allah. Ya, adapun hikmah yang pertama kita beriman kepada Rasul Allah adalah makin sempurnanya iman. Ya, jadi dengan kita beriman kepada Rasul Allah, maka iman kita menjadi semakin sempurna. 2, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya atau menjadikan teladan. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Ya, karena Nabi dan Rasul, beliau adalah orang-orang utusan Allah yang memiliki rasa sosial yang sangat tinggi. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Ya. Nah, demikian itu adalah hikmah tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekarang yang selanjutnya adalah contoh perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Contoh perilaku kita beriman kepada Rasul Allah itu apa saja? Antara lain, 1, menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah yang disampaikan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Melakukan usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Kemudian terus berdakwah agar ajaran yang dibawa para rasul tidak sirna atau hilang. Ya, demikianlah materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.